Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah yang insya Allah selama 90 menit ke depan kita akan bersama-sama dalam mengkaji peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM untuk pimpin doanya supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Mohon perhatian. Ya. Sebelum melanjutkan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa dicukupkan. Baik, terima kasih kepada KM. Nah, pada hari ini siapa yang tidak sekolah? Hadir semua. Oke, bagus ya. Supaya kita lebih semangat, walaupun sekarang sudah siang, kita ice breaking dulu. Coba semuanya berdiri. Sekarang kita mulai ya. Kalau aku bilang tepuk semangat, kalian semangat gitu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan boleh. Kita siap belajar hari ini kan? Siap. Kalau kalian sudah siap, silakan siapkan buku tulisnya, ya, alat tulisnya, dan yang lainnya mohon untuk dipersiapkan. Kalau sudah siap, ya, kita akan mulai. Tapi sebelum kita mulai ke pembelajaran, kira-kira ada yang tahu nggak pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa sih? Ibu, Ya. Jadi pembelajaran itu tentang ini ya, sejarah kontemporer. Oke, bagus. Sejarah kontemporer. Nah, kira-kira di pelajaran sejarah kontemporer itu ada peristiwa apa aja sih? Ayo. Jadi ada runtuhnya Cekoslovakia, Oke. runtuhnya Yugoslavia juga, Ya. runtuhnya Jerman Timur, Ya. runtuhnya Vietnam Selatan, Baik. politik Afrika apartheid ya. Oke. Lalu sama runtuhnya Uni Soviet. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu buat kontemporer. Hanya saja yang akan kita soroti atau yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan konfliknya, ya. Nah, maka dari itu sekarang kita akan saksikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Nah, silakan, ada yang mau membacakan? Ya, silakan. Kompetensi dasar pengetahuan 3.6 menganalisis konflik di Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Kompetensi dasar keterampilan 4.6 menyajikan hasil analisis tentang konflik-konflik Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin dalam bentuk tulisan dan atau media lainnya. Oke, baik. Terima kasih Hana atas kontribusinya. Ya, jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang
peserta KD 3.6 ya, yaitu mengenai konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, materi ini tentunya cukup penting dan bahkan sangat penting untuk kita ya, terutama peristiwa-peristiwa ini dapat membimbing kita atau dalam hal lain dapat menjadi inspirasi buat kita bagaimana kita bisa bersikap di masa depan dengan bijak ya. Selain itu juga kita bisa mengambil sisi positifnya dan membuang sisi negatifnya, dan bisa dijadikan cerminan untuk kehidupan kita di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang masa akan datang. Nah, akan tetapi karena KD ini ternyata lumayan luas ya, kalian bisa lihat ada beberapa wilayah. Nah, khusus untuk pada hari ini kita hanya akan membahas satu wilayah saja, yaitu terkait dengan konflik yang ada di Timur Tengah. Baik, bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah, sekarang maka dari itu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada yang mau bantu ibu lagi untuk membacakan tujuan pembelajaran? Yang pertama, dia mengidentifikasi negara-negara yang mengalami konflik di Timur Tengah dengan tepat 90%. Yang kedua, menyelidiki latar belakang terjadinya konflik di Timur Tengah atau Perang Teluk II, konflik Suriah, revolusi Melati di Libya, dan revolusi Melati di Mesir dengan tepat 80%. Yang ketiga, menjelaskan secara singkat kronologis peristiwa konflik yang terjadi di Timur Tengah, Perang Teluk II, konflik Suriah, revolusi Melati di Libya, dan revolusi Melati di Mesir dengan tepat 80%. Yang keempat, menganalisis upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah, Perang Teluk II, konflik Suriah, revolusi Melati di Libya, dan revolusi Melati di Mesir dengan tepat 80%. Yang kelima, menganalisis dampak konflik di Timur Tengah, Perang Teluk II, konflik Suriah, revolusi Melati di Libya, dan revolusi Melati di Mesir bagi dunia sampai dengan hari ini dengan tepat 80%. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis mengenai konflik-konflik di Timur Tengah, Perang Teluk II, konflik Suriah, revolusi Melati di Libya, dan revolusi Melati di Mesir dalam bentuk media mapping dengan kreatif. Oke, baik, terima kasih Kasa. Nah, jadi khusus untuk pembelajaran hari ini tadi seperti yang telah disebutkan bahwa kita akan mempelajari konflik-konflik yang ada di Timur Tengah. Sehingga metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini itu adalah berkaitan dengan problem based learning. Ya, bisa dipahami semuanya? Oke. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan dulu video berikut ini sebagai bagian untuk pemusatan pemikiran kita supaya lebih terarah. Silakan kalian amati, kalian tonton, dan nanti kalian harus simpulkan apa isi dari video yang sedang ditayangkan. Ketika mancanegara pemirsa, Israel menyerbu kompleks Masjid Suci ketiga umat Islam Al-Aqsa. Kekejian Israel kali ini mengakibatkan lebih dari 150 warga Muslim Palestina terluka, dan Israel menangkap ratusan lainnya, termasuk remaja. Warga Palestina berhamburan memasuki masjid di kompleks Al-Aqsa. Mereka diserbu pasukan Israel sejak di luar masjid. Israel sudah menembakkan peluru karet bertubi-tubi dan memukuli warga Palestina mulai dari yang muda, lanjut usia, pengurus masjid, para medis hingga wartawan. Israel juga memecahkan kaca jendela Masjid Al-Qibli untuk melemparkan granat gas serta membidikan senapan laras panjang ke arah jemaah. Ini adalah jendela-jendela bersejarah dari masa Khalifah Abbasiyid abad 8 yang merupakan khalifah ketiga setelah Rasulullah. لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Akibat bentrokan ini lebih dari 150 orang terluka.
Israel berdalih menggerakkan pasukan ke Masjid Al-Aqsa karena warga Palestina di sana melempari pasukan Israel dengan petasan dan batu. Sementara menurut Direktur Masjid Al-Aqsa, Syekh Umar Al-Kiswani, tindakan Israel terhadap jemaah Masjid Al-Aqsa adalah penindasan. Jemaah yang datang bulan damai diserang usai sholat subuh di bulan suci Ramadan. Oke, nah tadi baru saja kalian menonton sebuah tayangan video. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan terkait video yang tadi kalian tonton? Silakan, ada yang mau? Silakan, Zara. Jadi dari video ditampilkan terlihat bahwa warga Palestina yang sedang beribadah, khususnya sedang sholat sehabis sholat subuh, itu diserang sama tentara Israel. Penyerangannya dilempari batu, terjadi penyerangan secara tiba-tiba gitu. Dari insiden tersebut setidaknya memakan 150 korban terluka. Korban tersebut adalah warga Palestina. Menurut saya hal tersebut adalah pelanggaran hak asasi manusia bagi warga Palestina. Oke, terima kasih Zara, bagus sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu. Ada yang lain yang mau memberikan tanggapan? Saya, Bu. Ya, silakan Riza. Jadi penyerangan secara tiba-tiba oleh tentara Israel terhadap warga sipil yang sedang melaksanakan sholat subuh membuat kepanikan kepada warga Palestina yang sedang sholat yang menyebabkan luka-luka. Ya. Luka-luka tersebut. Baik, terima kasih Riza. Kasih tepuk tangan dulu. Penyerangan atau salah satu konflik yang terjadi di Timur Tengah. Ya, nah dalam hal ini adalah konflik yang terjadi di Palestina. Dan kalian pun pasti sudah tahu kan, kira-kira apa sih yang terjadi di Palestina ini? Itu adalah konflik antara siapa? Israel dan Palestina. Nah, itu hanya salah satu dari sekian banyak konflik yang terjadi di Timur Tengah. Jadi tidak berlama-lama, kita langsung saja ya. Nah, Ibu menampilkan peta Timur Tengah. Ya, buat kalian yang mungkin masih abstrak di mana itu letak Timur Tengah, nah Ibu sekarang tampilkan peta, ya. Jadi kalau kalian lihat Timur Tengah itu dia gabungan ya antara benua Asia dan juga Afrika. Jadi kalau orang Eropa kebanyakan menyebut wilayah ini dengan sebutan Middle East. Atau istilah Indonesianya itu adalah Timur Tengah. Nah, sekarang kalian silakan amati peta di depan. Jelas ya petanya? Nah, menurut sepemahaman kalian, nih ada negara apa saja sih yang muncul konflik di wilayah Timur Tengah ini? Nah, silakan, ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan Kua. Ada Tunisia. Oke. Ada Libya sama Egypt, Mesir ya? Ya, Mesir. Oke, bagus. Terima kasih buat Dewa. Nah, silakan Cindy. Ada Afghanistan, Iran, Ya, Irak, ya, sama Kuwait. Kuwait. Oke, kasih tepuk tangan juga buat negara lain yang tadi belum disebutkan yang termasuk ke dalam konflik di Timur Tengah. Ada. Oke, ada. Apakah itu? Syria. Nah, buat yang nggak tahu Suriah itu apa, kalau di peta itu namanya Syria, ya, Syria atau Suriah. Nah, sampai sini kalian bisa paham kan? Jadi konflik di Timur Tengah itu bukan hanya satu, tapi tadi seperti yang sudah disebutkan oleh kalian, ternyata ada banyak, ya kan? Mulai dari Tunisia, Libya, kemudian Mesir, kemudian ada Afghanistan, Irak, kemudian Kuwait, dan ada Syria, dan satu lagi yang tadi video kalian tonton, yaitu Israel dan Palestina. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Paham. Paham ya? Oke. Nah, sekarang karena dari sekian banyaknya konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah ini, tentunya tidak akan semua kita bahas. Ya, jadi kita hanya mengambil 4 konflik saja yang nanti akan kalian kaji secara berkelompok, yang dimana satu kelas ini akan Ibu bagi ke dalam 4 kelompok besar. Nah, 4 kelompok besar ini dinamakan dengan kelompok awal dan anggotanya sudah Ibu tentukan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
Untuk kelompok 1 di sebelah sini depan, ya. Kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di depan sini, dan kelompok 4 di belakang sebelah sana. Silakan, boleh bergerak ya. Oke, mohon perhatian semuanya. Nah, kalian sekarang sudah berkelompok ya. Ya. Nah, sekarang kita akan membagi topik atau tema yang akan kalian kaji. Nah, jadi topiknya di sini. Kelompok 1 itu membahas tentang perantau 2, kelompok 2 itu tentang pabrik surya, ya. Kelompok 3 itu tentang revolusi Melati di Mesir, dan kelompok 4 itu membahas tentang revolusi Melati di India. Jadi sekarang kalian sudah punya judul dan tema masing-masing kan? Ya. Sekarang ibu mau bagikan kalian LKPD dan bahan ajar. Silakan perwakilan kelompoknya 1 orang ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Ya. Oke, kalian sekarang sudah dibagikan bahan ajar berikut dengan LKPD-nya. Ya. Nah, di dalam LKPD kalian itu sudah tercantum petunjuk pengisian. Ya, jadi kalian silakan isi LKPD tersebut ya berdasarkan instruksi yang ada di dalam LKPD-nya, dan kemudian diskusikan permasalahan yang tadi sudah dibagikan itu berdasarkan atau bersama dengan teman satu kelompoknya ya. Dan jangan lupa juga ibu sampaikan bahwa hasil dari LKPD itu nanti harus dituangkan ke dalam media mapping. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Nah, di sini ibu akan kasih waktu selama 35 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan, boleh berdiskusi. Sultan ya? Aman bu? Ya. Jadi kalian bahas tentang materi apa sih? Materi dua. Revolusi Melati di Mesir. Baik, kelompok 4. Ya, kelompok terakhir ya? Iya. Ya, ada kesulitan nggak? Sejauh ini sih belum menemukan kesulitan. Oke, belum ya Allah. Iya. Nah, kalian bahas apa ya? Tentang revolusi Melati. Oh, revolusi Melati. Ya. Nah, di situ kalian harus hati-hati ya, silahkan belakang. Ya, jangan sampai lalu mereka. Jadi harus sesuai, harus fokus ke intinya apa. Itu dia latar. Kemudian di poin 5, 6, 7 ini kalian boleh buka LKPD-nya. Nah, di situ berdasarkan pendapat kalian ya. Jadi nanti kalian cantumkan pendapat kalian seperti apa dari tersebut. Kalau misalnya terjadi konflik di negara kita, memang kalian lakukan sebagai pelajar. Ini hasil diskusi. Ya, diskusi dong, ya sebenarnya. Dan yang paling penting supaya tidak gagal adalah sumber referensi. Nah, kalian harus mencantumkan sumber referensi dari mana sih kalian bisa menjawab poin 1 sampai nomor 1. Ya, itu minimal 3 sumber. Ya, ya. Jangan lupa mainnya semuanya
kalau dia melatih diri dia. Satu. Siapa yang mau? Satu. Jadi kayak dan aktor eksternal kan, itu dari PBB-nya sendiri. PBB-nya itu berhasil kayak memberantas hasil berarti itu tadi latar belakangnya ya. Oh, kronologis. Banding tertinggi Mesir membersihkan namanya dari tuduhan atas kematian 900 warga Mesir selama kurun 25 Januari hingga 11 Februari 2011. Pemerintahan pada saat itu mengiyakan keinginan rakyat untuk memberikan banyak pilih. Yang benar juga, kudeta ini terkenal karena posisinya yang sama sekali tidak memakan korban jiwa dan apa yang memicu revolusi. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Baik anak-anak, waktu kalian untuk berdiskusi tinggal 7 menit lagi ya. Ya, silakan diselesaikan semuanya karena nanti setelah ini kalian akan presentasi hasil kepada teman-temannya. Ya, dulu perhatian semuanya. Ya, waktunya sekarang sudah habis ya, sudah 35 menit kalian berdiskusi dan membuat mind mappingnya. Ya, sekarang kita masuk ke tahap yang berikutnya. Ya, untuk yang tahap yang berikutnya ini, kalian kelompok awal ini akan dipecah lagi. Dipecah lagi jadi kelompok kecil. Ada 6 kelompok kecil. Setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 orang dari kelompok yang berbeda. Jadi silakan kalian membentuk kelompok baru, ya. Nah, kelompoknya silakan kalian bisa membentuk kelompok baru berdasarkan dengan yang sudah ditentukan kelompoknya tadi. Ya, silakan. Setiap anggota dari kelompok yang berbeda itu akan mempresentasikan hasil kepada teman-teman yang lain, ya. Dan ketika teman lain sedang presentasi, kalian harus nilai temannya.
bagikan kepada kalian lembar penilaian presentasi teman. Nah, kalian tentukan dulu siapa orang pertama yang akan melakukan presentasi, dan itu kemudian dilakukan searah jam. Ya, misalnya dari sebelah sini masuk sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Pokoknya searah jam dimulai dari orang pertama. Bisa dipahami? Oke, kalau seperti itu, ibu akan bagikan dulu kepada setiap kelompok, ya. Nanti ibu akan beri aba-aba terkait dengan 10 menit pertama untuk orang pertama, ya. Sebelum menit orang pertama, silakan untuk bergerak. Waktu dan tempat dimulai dari sekarang. Silakan. Pada tanggal 25 Januari 2011, adanya pemerintah yang tidak sehat kayak seperti korupsi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Terus negara tersebut merasakan dampaknya karena diekspor. Sedangkan pasukannya di nasional dalam kepimpinan PBB itu belas ya berisi tentang ada kalau pihak itu harus keluar dari negara kuwait. Kalau misalkan pihak
Timur Tengah ini sudah dipresentasikan kepada setiap peserta didik, dan sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Ya, kira-kira berdasarkan materi yang tadi disampaikan oleh teman kalian berkaitan dengan COVID Timur Tengah ini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Nah, silakan ada yang mau satu orang saja untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Silakan siapa? Ya, silakan Sani. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari semua konflik yang terjadi di Timur Tengah ini, semua konflik ini dicampur tangani oleh pihak eksternal atau pihak luar, yaitu Amerika. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Ya, sini gue mau kasih penguatan ya, bahwa apa yang disampaikan sama Sani itu betul. Jadi bahwa konflik Timur Tengah ini itu kan isunya adalah konflik atau tempatnya sangat sensitif, ya kan? Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa Timur Tengah ini kan itu kebanyakan adalah sumber minyak yang dibutuhkan oleh seluruh negara. Ya, dalam hal ini adalah negara-negara yang notabene dia tidak memproduksi minyak. Nah, tadi yang disampaikan oleh Sani di dalamnya menyatakan bahwa ada keterlibatan Amerika. Nah, Amerika di sini kan dia secara geografis itu terpisah ya dari Timur Tengah. Yang jelas wilayah Amerika itu bukan penghasil minyak. Sementara Amerika adalah negara industri yang jelas pasti membutuhkan minyak untuk kepentingan industrinya. Maka tidak heran, dan kalian pun jangan heran kalau misalnya konflik di Timur Tengah ini selalu dicampur tangani oleh pihak asing, terutama Amerika. Ya, nah itu kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada hari ini. Ya, terima kasih buat semuanya, tepuk tangan untuk kita. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau ada kesulitan? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Menyenangkan, seru, kayak apa lagi? Lebih efektif karena semuanya kebagian jelas ya. Silakan, Hafiz. Kita jadi lebih tahu tentang konflik-konflik yang ada di Timur Tengah. Ya, oke, bagus ya. Nah, mungkin buat kalian yang awam begitu ya, Timur Tengah itu seperti apa? Tadi sudah disampaikan ya di depan. Pertanyaan itu tadi ada, dan ada konflik apa aja, kalian sekarang jadi tahu ya. Dan yang paling jelas ya, konflik yang terjadi di Timur Tengah itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita ya, pembelajaran untuk kita, cerminan untuk kita, supaya kita bisa bijak dalam bersikap ya, bijak dalam menghadapi suatu permasalahan yang intinya setiap permasalahan bisa diselesaikan secara damai ya, tidak selalu dengan jalur kekerasan. Nah, untuk hari ini mungkin dicukupkan ya, kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan pindah benua ya. Kalau tadi